Selamat siang Pak Jari. Selamat siang Pak Amin. Jadi, terima kasih atas kejutannya. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan, saya sebagai observer, kemudian Bapak mau coaching. Nah, coachingnya yaitu Bu Meli ya. Jadi sebelum itu ya, kita mungkin ada diskusi sebentar mengenai rubrik penilaian dari coaching ya. Jadi yang kita ketahui bahwa dalam coaching itu kita menerapkan prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin Bapak sudah tahu ya. Oke. Kemudian selanjutnya dalam coaching itu juga ada kompetensi yang ingin dikembangkan. Dengan kehadiran penuh, dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3. Nah, kira-kira nih Bapak ini mau pilih yang mana, mau dikembangkan? Oke, terima kasih Pak Amin. Jadi saya pada kesempatan ini memang berencana mengembangkan kompetensi dari coach saya ini adalah kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dengan rasa. Itu yang akan saya kembangkan pada kesempatan ini Pak. Jadi ada 2 ya, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dengan rasa. Nah, dari 2 itu Pak, nah kira-kira yang lebih ditonjolkan, lebih urgent itu yang mana? Ya, karena ini berkaitan dengan pembelajaran, yang paling urgen ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, agar siswa-siswa kita di dalam kelas itu merasa hadir secara penuh di dalam kelas, sehingga segala materi yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru bisa diterima dengan baiklah oleh anak-anak, sehingga kehadiran penuh ini menjadi sebuah hal yang sangat urgen menurut saya nih Pak. Jadi kehadiran penuh ya Pak. Pak fokuskan di situ ya. Kemudian untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu apa indikatornya? Ya, indikator dari tujuan yang ingin saya kembangkan dengan kehadiran penuh ini, anak-anak kita di dalam kelas itu merasa hadir di dalam kelas itu secara total. Kemudian kehadiran secara total itu berdampak pada bagaimana mereka menerima pembelajaran di dalam kelas itu dengan baik, yang akhirnya nanti itu akan berdampak pada nilai, perilaku dari anak-anak, karena memang mereka hadir penuh di dalam kelas itu. Saatnya jam 6 dimulai. Jadi Bapak sudah menentukan indikator ketercapaian, laksanakan, semoga apa yang direncanakan tadi bisa tercapai dalam memberikan coaching kepada coach Bu Meli. Oke, mungkin bisa dimulai coaching Bapak dengan Bu Meli. Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Silakan Bu Meli. Agak digeser. Selamat siang Pak Jo. Selamat siang Bu Meli. Terima kasih ya sudah datang dan bersedia hadir. Kira-kira apa yang mau diceritakan nih Bu Meli? Ini mukanya agak nih kurang fresh nih. Jadi gini Pak, ada beberapa kendala saya mengenai menerapkan pembelajaran pada peserta didik saya di kelas. Jadi saya ini masih bingung nih Pak, gimana cara menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas saya. Mengingat bahwa peserta didik di kelas itu mempunyai karakter yang berbeda-beda Pak, sehingga pemahaman mereka dalam suatu materi yang saya ajarkan juga berbeda-beda.
sehingga hasil dari asesmennya tidak bisa sama. Jadi saya ingin sharing nih, minta pendapat Bapak, kira-kira bagaimana cara saya menentukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, Pak? Oke. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi sesuatu yang sangat baik ya Bu ya. Mungkin yang selama ini sudah Ibu lakukan, pembelajaran seperti apa sih? Menurut pandangan Ibu lah ya. Ya. Jadi saya Pak sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru juga saya sebenarnya udah melakukan penilaian untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi pada saat awal tahun pembelajaran saya sudah melakukan sistem asesmen non kognitif, di mana saya memberikan daftar pertanyaan kepada peserta didik, misalnya dengan apa cita-citanya, hobinya apa, itu untuk mengetahui karakter mereka, Pak. Ya, untuk mendalami karakter mereka. Cuma kendalanya setelah melakukan hal itu masih saja ada beberapa siswa yang saya kurang paham nih, Pak. Bagaimana cara menentukan strategi pembelajaran untuk mereka? Oke, baik Ibu sudah menentukan penilaian atau asesmen kognitif di awal ya. Jadi Ibu sudah menguasai cara belajar anak, profil belajar anak. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Ketika menerapkannya di dalam kelas ternyata masih ada juga ini ya Bu ya masalahnya ya. Iya. Kira-kira yang dari satu kelas itu yang sudah Ibu lakukan penerapan itu apakah sama itu modelnya atau bagaimana? Nah, karena sudah mengetahui dari rubrik yang sudah saya berikan pada asesmen non kognitif itu kan Pak, jadi saya sudah memberikan perbedaan sistem pembelajaran ke anak. Jadi mereka kalau misalnya dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran diskusi, saya meminta anak untuk memposisikan diri mereka sesuai dengan minat mereka Pak, kelompoknya. Nah, sebenarnya dengan melakukan itu sudah ada perubahan dan saya juga bisa sudah mendapatkan asesmen yang baik. Cuman masih ada beberapa siswa yang miskomunikasi lah istilahnya Pak dalam menangkap apa yang ya saya sampaikan dalam proses pembelajaran. Dari beberapa anak yang mengalami kendala gitu ya, kendala dalam pembelajaran yang Ibu lakukan ini, mungkin yang menurut pandangan Ibu kendalanya ini seperti apa? Pertama itu dalam memahami materi itu kurang, tidak seperti kan ada beberapa siswa yang aktif, ada beberapa siswa yang kreatif, ada juga 1 atau 2 orang siswa yang tidak paham. Kira-kira dari masalah yang sudah ada ini, menurut Ibu ini apa yang akan Ibu lakukan untuk anak-anak yang masih belum nih, yang treatment yang sudah Ibu lakukan seperti apa? Jadi rencananya saya itu akan melakukan evaluasi face to face Pak. Gitu. Jadi rencananya akan saya panggil dan akan saya identifikasi ulang sebenarnya apa masalah belajarnya. Ya, saya analisis kembali sepertinya Pak. Berarti itu yang akan Ibu lakukan ke depannya. Rencana kapan Ibu mulai ini? Dalam waktu dekat ini Pak. Dalam waktu dekat ini ya. Ibu sudah menemukan cara tersendiri bagaimana menyelesaikan masalah pembelajaran diferensiasi yang mungkin belum 100% diterapkan ya, dengan melakukan asesmen ulang atau pemanggilan ulang atau diskusi ulang lah dengan anak-anaknya sehingga menemukan di mana sih kelemahannya ya. Itu yang akan Ibu lakukan ya. Rencananya seperti itu Pak. Jadi akan saya lakukan pemanggilan ulang supaya saya bisa mengidentifikasi ulang. Iya. Untuk mengidentifikasi ulang kira-kira Ibu butuh apa gitu?
bantuan dari siapa yang bisa membantu untuk melakukan ini supaya Ibu tidak melakukannya sendiri, akhirnya mungkin mengalami kesulitan gitu. Butuh apa gitu dari sekolah ini gitu. Yang pertama, saya harus membuat rubrik ulang ya Pak. Rubrik ulang mengenai daftar pertanyaan yang harus saya buat. Kemudian sepertinya saya meminta bantuan pada guru BK juga bisa Pak. Atau Bapak bisa saya minta bantuan untuk ikut saya dalam mengidentifikasi anak. Ibu sudah menentukan arah nih bagaimana caranya ya, dengan termasuk dengan rekan-rekan yang kita minta bantu ya. Nah, itu menjadi hal yang positif, sesuatu yang kolaboratif yang baik ya. Ya. Nah, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu ceritakan? Saat ini saja Pak. Kendala-kendala yang lain masih bisa saya atasi dan lakukan pembinaan. Oke. Kalau begitu terima kasih Ibu ya. Jadi saya sebagai coach dalam hal ini nanti akan juga melihat apa yang akan Ibu lakukan, akan terapkan di dalam kelas berkaitan dengan observasi atau diagnosis ulang bagi anak-anak tadi yang mengalami masalah ya, sehingga umpan baliknya ya Pak ya. Umpan baliknya sehingga masalah anak ini bisa kita selesaikan dengan baik Bu ya. Semoga bisa terselesaikan dengan baik Pak. Bisa selesaikan dengan baik ya. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, atas kebersamaannya. Mohon maaf mungkin ada sesuatu yang kurang pas ya. Iya Pak. Itu kebaikan kita bersama gitu ya. Terima kasih ya Pak ya atas bantuan Selamat coachingnya. siang Ibu ya. Permisi Pak, Ya, selamat siang. Selamat siang. Baik, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching ya pada Ibu Nelly. Ini menurut Bapak indikator ketercapaian yang ada di awal tadi, coaching tadi, apakah sudah dilakukan? Menurut Bapak tadi? Iya. Tadi berdasarkan indikator yang sudah ada itu misalkan indikatornya kompetensi itu kehadiran penuh dengan bobot dengan aktif atau rasa, itu dengan coaching yang sudah saya lakukan itu saya pikir sudah bisa tercapai, tapi mungkin belum maksimal lah ya, karena dalam waktu terlalu singkat belum bisa maksimal, tapi secara umum itu sudah bisa dicapai gitu. Ya, saya melihat tadi sudah secara umum memang sudah. Kemudian tadi saya lihat Bapak sudah menerapkan prinsip coaching, ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian dalam melaksanakan coaching juga Bapak sudah mengikuti alur kita, saya catat tadi. Nah, ke depan ya semoga bisa dikembangkan lagi, semoga bisa berhasil lebih baik lagi. Kemudian untuk berikutnya, kira-kira ini untuk ke depan yang ingin dikembangkan itu kompetensi apa lagi? Oke, berkaitan dengan kompetensi yang akan saya kembangkan lagi untuk ke depannya ini, karena ada yang mungkin belum maksimal dilakukan adalah untuk kehadiran penuh nih Pak ya. Kehadiran penuh mungkin ada beberapa teknik stop atau teknik yang lain nanti saya akan coba untuk lakukan itu di dalam pada saat melakukan coaching, dan akhirnya nanti pada saat di dalam kelas pun bisa dilakukan oleh coach saya, sehingga ini bisa maksimal. Jadi melakukan teknik stop tadi ya Pak? Ya. Oke, saya berharap ke depan ya lebih berhasil lagi. Dan saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah supervisi. Oke, Terima kasih Pak, selamat siang. selamat siang. Terima kasih Bapak.